Ya, ini setelah dibongkar ya, ada 9 buah self taper baut sama 4 yang buat di depan tadi buat ngunci headnya. Ini buat coatingnya seperti ini. Nah, ini juga agak lucu, cuma di lem aja nih, atau pakai lem plastik biasa, bisa dicopot aja nanti. Ini bahannya plastik lumayan ya, lentur-lentur gitu. Wajar ya, lentur bang ya, bisa dibilang lenturnya namanya. Terus kalau kita pindah sendiri ke konfigurasinya di sini, buat indikator itu sama settingan speed, ini ada 3 buah speed ya, jadi low, medium sama high, plus baterai indikator. Di sini lihatnya ini speednya 1. Kalau lihat sendiri ya, ini moldingnya ya bisa dibilang ya biasa aja gitu, masih banyak sisa-sisa plastik kelebihan kayak ini. Yang lebih nanti bisa dirapikan dulu kalau misalnya mau dikembalikan. Terus kita pindah ke ini switchnya, ini switch mereknya apa ini, Kianteng QT ZL5 42 volt 0,2 ampere. Ini selektornya. Terus ini kalau kita copot, ini modulnya ya, modul PWM nya buat ngirim sinyal ke motornya, mau putar ke kanan ke kiri, sama speednya yang diatur. Ini sebenarnya fungsinya kurang lebih seperti potensiometer ya. Sini saat kita tekan ini variabel, tahanannya bervariasi. Cuma nilainya sendiri kurang tahu karena ini harus diukur kalau misalnya mau tahu nilainya berapa kilo ohm gitu. Sama beberapa kabel untuk beritahu kalau ini lagi posisi forward atau reverse. Saya yakin cuma itu, ada 6 kabel. Kalau kita buka lagi dari sini, nah, ini ada sambungan buat ke LED depan yang telanjang ya. Sebenarnya sih dengan kondisi awal ini kemungkinan shortnya sih minim ya, cuma kalau nanti mau beli usahakan ya ditutup pakai isolasi bisa. Kalau misalnya punya selang bakar ya monggo. Ini switchnya. Sebelum kita lihat hasilnya, kita review dulu baterainya. Ini saya copot, bautnya ada 4 ya, self taper juga, pakai kunci T10, torx 10. Buka, gampang banget. Sini ada barnya, plastiknya ya biasa. Press fit ya, karena ada busa di sampingnya. Oke. Baterainya 3,7 volt nominal, 2000 mAh. Berarti ini totalnya ya 4000 mAh. Kalau ini kan 2, ini di seri 5, di paralel 2, jadi total ada 10. Jadi ya di seri 5 paralel double, paralel 2. Nah, mahal, berarti aktualnya hanya 4H, tapi jauh lebih besar daripada merek JLD yang hanya 1500 ya. Walaupun saya juga belum tahu ini asli aktual apa enggak, karena kebetulan alatnya nggak punya buat ngukur arus di masing-masing ini kapasitasnya berapa. Rangkaiannya kalau biasa saya lihat ada yang cuma 2, ini full 3 ya, MOSFET-nya ini ya. Kok kan tulisannya temperatur dan ini kontrolernya.
Ini seperti biasa yang seperti saya jelaskan di motherboard default itu, di masing-masing kaki antara baterai itu desain tegangannya agar tegangan saat charging, tegangan di masing-masing ini sama. Jadi ini hanya sebagai balancing aja, masing-masing ini tegangan utama tetap di plus sama di minus, ini yang dibuat daya. Oke, kira cukup itu saja loh baterainya. Udah lumayan lah ini, dapat 4 mAh secara ini ya, bungkus ya, plastiknya juga biasa aja. Oke, nanti kita pindah ke belakang nanti. Ini skema dari simplified aja, nggak komplit, cuma minimal kita tahu cara kerja sirkuit ini. Di sini ada 3 buat konektor. Kalau di aktualnya ini kan di sini konektor buat charging, yang ini sama ini. Terus ini konektor power plus, ini power minus, yang ini konektor untuk positif. Nah, ini masuk dari charging pada diode, terus ada MOSFET, ini P channel, terus masuk ke baterai buat charging. Cuma kalau saya lihat ini ternyata on terus, jadi jadi ini katanya hanya kerja saat terjadi over voltage, jadi saat tegangan charging ini terus, dan kontrol detect kalau tegangan di sini sudah lebih dari total nominal seri 5 ini, di seri dia akan putus biar ini nggak sampai overcharge. Saya sendiri pengen tahu nilai IC-nya ini, cuma sudah dihapus jadi nggak bisa ketahuan. Terus satu lagi kekurangan dengan adanya diode ini, otomatis proses charging itu nggak akan bisa sampai penuh 100%, karena ada sedikit tegangan yang drop di sini, padahal charging nggak tahu, dia cuma taunya sampai segini, anggap aja 21 volt gitu ya, 1 volt. Nah, di diskon di sini kurang lebih antara 0,3 sampai 0,4 nanti habis. Nah, jadi tegangan di sini nanti nggak akan bisa penuh 100%. Cuma itu juga bagus karena otomatis baterai bisa lebih panjang umurnya, karena kita nggak ngisi sampai benar-benar penuh. Ada positif negatifnya. Terus diode ini hanya sebagai diode flywheel. Nah, ini diode biasa. Ini yang tipe Schottky tadi, memang sengaja dicari ini agar dropnya lebih rendah. Jadi kalau misalnya pakai diode biasa nanti ngecasnya akan jauh lebih rendah lagi nanti nilainya. Terus ini ada MOSFET N channel, ini 3 bijinya di sini. Ini sebagai apa ya? Sebagai kontrol aja, tapi ini juga on terus, nyala terus. Mungkin nanti pas dia mati saat tegangan di bawah threshold, misal tegangan baterai ini sudah di bawah berapa, misalnya 3 volt, 3 kali 5 kurang lebih 15 atau 16 volt, dia akan off. Dan kalau saat ini off, otomatis tegangan di sini harusnya 0. Itu kalau kontrolnya kerja seperti itu. Cuma kalau saya lihat sih kurang lebih seperti itu ya, karena ini bukan seperti trigger, jadi misalnya kita on kan mata bornya, cordlessnya itu, ini langsung on, enggak, karena memang ini nyala terus. Jadi ini kalau saya lihat beberapa punya JLD kan cuma 2 diisi ya, ini 3, berarti kalau dengan MOSFET yang sama, kemampuan arus yang bisa dilewatkan harusnya lebih besar tipe ini, karena memang wajar karena baterainya juga lebih besar. Ini 2000 mAh per baterai, sedangkan JLD hanya 1500. Ya saya kira itu aja. Jadi rangkaiannya juga simple banget ya, nggak ada yang spesial. Dan nanti kita langsung pindah ke, saya rakit ulang dulu semua baterai dan itunya, dan nanti kita uji.
ya ini kurang, kalau dengan hitungan saya ya, kurang lebih nanti dengan ya ini hitungan kasar aja ya, dengan panjang ini 15 inch dikalikan gravitasi dengan ban ini kurang lebih nanti torsinya sekitar 230-an 220-an. Kita coba nanti pakai ini, nggak tahu kuat apa enggak. Itu baterainya penuh. Kita coba yang 220 itu, 220-an lah, plus minus nggak tahu berapa persen ya. Kita tes aja ini di speed paling, kalau buka kan hanya satu speednya, jadi coba. Main juga waktunya, berarti ya sekitar berapa detik tadi, 20 detik yang baru buka. Oke, saya kira cukup itu. Terima kasih.